Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang spirit Islam dan rujukan utama doktrin Islam. Materi yang pertama adalah spiritual Islam dan cara mengetahuinya. Spiritualitas Islam merupakan nilai-nilai moral yang bersumber dari hati nurani yang sejatinya telah dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini sejak lahir. Islam sebagai agama spiritual. Apa sih maksudnya? Islam sebagai agama spiritualitas adalah agama sebagai nilai-nilai luhur yang menjadi landasan hidup umat manusia tanpa mengenal golongan, institusi atau organisasi. Tetapi agama sebagai basis moralitas dan perilaku manusia. Oke, pembahasan selanjutnya adalah masyarakat yang memiliki spiritualitas yang baik yang terlihat diantaranya dari yang pertama itu semangat kerja yang tinggi, yang kedua diimbangi dengan sikap mereka yang rendah hati, yang ketiga kepedulian akan kebersihan dan sikap mulia lainnya. Kalian bisa baca di sini. Fitrah, berpikir wajar, baik, akal sehat, alami. Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang berarti, maka hadarkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Yang kedua itu ada integritas. Quran Surat An-Nisa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. 3. Kehormatan dan kemuliaan. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Tingkatan dalam spiritual Islam ada 7, yaitu nafsu al-lawamah, nafsu al-lawamah, nafsu al-mutmah, nafsu al-mutmainah, nafsu ar-radiyah, nafsu al-mardiyah, dan terakhir nafsu as-safiyah. Selanjutnya, cara pengembangan moderasi berpikir untuk menempati tingkatan spiritual tertinggi dalam beragama pada dasar itu sangat sederhana loh teman-teman, yaitu belajarlah berpikir lebih jauh, lebih luas, dan lebih dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang rujukan utama Islam. Sumber ajaran Islam adalah sumber atau sesuatu yang dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk menjadikan ajaran Islam dengan baik dan bisa menjadi hamba-hamba pilihan kelak. Nah, pokok atau sumber ajaran Islam yang dijadikan rujukan dalam Islam ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Ijtihad. Dalam menjalankan kehidupan di dunia, umat Islam menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum yang paling utama. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Keautentikan Al-Quran ini dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi dalam memeliharanya sebelum dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaan. Al-Quran berisikan beberapa tema atau ajaran pokok. Pertama kali, Al-Quran berbicara tentang hakikat realitas, yaitu realitas Tuhan dan hubungannya dengan alam dunia. Kedua, Al-Quran menjelaskan panjang lebar hakikat alam dan dapat disebut sebagai pembahasan area kosmos Islam yang terkait dalam proses pewahyuan Allah. Awal mula munculnya risalah Muhammad SAW merupakan sejarah yang paling besar dan paling penting bagi umat Islam. Sebelum kedatangan beliau, bangsa Arab sejatinya belum memiliki cerita sejarah yang sebenarnya, kecuali hanya mewarisi cerita-cerita yang berkembang di antara mereka.
ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang dilaksanakan oleh para ahli agama Islam yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis. Tahu nggak sih tujuan ijtihad itu apa? Nah, di sini tuh saya ingin menjelaskan tujuan ijtihad. Nah, jadi tujuan ijtihad itu adalah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah. Nah, beribadah di mana sih? Beribadah itu bisa di suatu tempat tertentu. Nah, orang yang melakukan ijtihad itu bisa disebut juga dengan Pertama itu ada ijma'. Ijma' itu keputusan para ulama dalam menetapkan suatu hukum agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kedua, ada qiyas, yaitu menggabungkan suatu perkara baru yang belum ada sebelumnya namun memiliki Itu ada istisan. Istisan itu apa sih teman-teman? Istisan adalah fatwa yang dikeluarkan oleh seorang fakih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. Dan yang keempat itu ada maslahah bersalah. Maslahah bersalah adalah memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudorotan. Nah, teman-teman, sekarang kita membahas tentang saduz zar'i. Apa sih saduz zar'i itu? Nah, saduz zar'i adalah tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi mahrum atau haram dalam kepentingan umat. Perbuatan yang dugaan kuat ini akan menimbulkan bahaya atau pada biasanya akan mengakibatkan kerusakan. Nah, yang kedua adalah istisab. Istisab ini adalah tetap berpegang pada hukum yang telah ada dari suatu peristiwa sampai ada dalil yang mengubah hukum tersebut. kelima. Yang kelima itu ada urf. Urf adalah tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kegiatan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan